Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Lesion Princess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini kita akan cari tahu kira-kira apa ya tips and trick atau apa yang harus teman-teman lakukan agar kamu bisa segera punya pacar atau dapat pacar ya. Kalau kamu terutama merasa kamu selama ini single atau jomblo terus. Tapi sebelumnya, perlu aku ingatkan kalau ini adalah general reading. Dan karena ini general reading, berarti kalau kamu merasa pesan yang gak resonate buat kamu, gak apa-apa. Mungkin pesan dari video ini bukan buat kamu. Tapi kalau misalnya kalian rasa pesan ini resonate buat kamu, jangan lupa nanti untuk like, komen, kasih tau aku. Dan kalian boleh banget share video ini atau video lain dari Lesion Princess ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lesion Princess. Jangan lupa dong untuk follow aku juga di Instagram, di TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Oke. Di depan mata kalian ada 3 opsi aku pakai alat bantu merchandise gelang kristalnya Lesion Princess. Ada Ruby Zoset. Yang ini nomor 1 kalau kamu pilih yang hijau. Yang biru itu Amazonite nomor 2. Atau yang nomor 3, yang ungu ini adalah Purple Agate. Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu, tarik nafas dalam-dalam. Yang manapun yang mungkin kamu merasa terpanggil untuk pilih itu, silakan. Karena mungkin memang ada pesan yang perlu kamu dengar. Dan semoga bisa membantu kamu cari tahu kira-kira apa tips and trick yang perlu kamu lakukan agar kamu bisa segera punya pacar. Divine timing ya, pada waktunya Tuhan yang tepat. Oke, kalau misal kalian sudah memilih, kita akan mulai dari opsi nomor 1. Tapi aku mau minum sebentar. Yang lainnya disingkirkan dulu. Kita akan live shuffling atau kocok langsung kartunya untuk cari tahu kira-kira apa yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman yang pilih opsi Ruby Zoset atau opsi nomor 1 untuk membantu kalian agar bisa segera punya pacar. Let's see. Apa yang mungkin perlu diketahui oleh banyak juga artinya. Apa yang perlu diketahui oleh teman-teman yang pilih opsi nomor 5 of Pentacles Reverse. Apa yang perlu diketahui oleh teman-teman yang pilih opsi nomor 1 supaya kamu bisa segera punya pacar. Oh, The Chariot, 4 of Pentacles, dan 5 of Wands. Bottom of the deck ada 7 of Cups. Aku bukan ngetawain kalian, tapi aku baru sadar kalau Ruby Zoset itu adalah salah satu kristal yang memang identik dengan love atau cinta, tapi terutama rasa cinta kepada diri sendiri dan rasa cinta kepada sesama yang berlandaskan pada kasih, bukan pada nafsu. Dan itu pesan buat kalian. Ketika kamu bilang kamu menginginkan cinta, pastikan cinta yang kamu inginkan dan bisa kamu bagikan itu memang cinta yang berlandaskan pada cinta yang tulus. Bukan hanya cinta yang berlandaskan pada nafsu, pada obsesi, pada kemelekatan, atau perasaan kurang. Kamu gak akan pernah bisa meminta orang lain buat mencintai kamu kalau kamu juga belum paham gimana cara terbaik untuk kamu bisa mencintai dirimu sendiri. Ibaratnya kamu belum tahu nih, batasan kamu di mana, batasan kamu gimana. Aku dapat vision kayak ada orang yang, bukan berarti aku mau ngajarin kalian sesat ya, tapi aku dapat vision kayak ada orang yang dia pengen coba misalnya minum alkohol. Walaupun aku tahu dalam beberapa agama alkohol itu dilarang, ya. Dan bukan berarti aku ngajakin kalian untuk sesat loh, tapi ada orang yang penasaran gimana rasanya alkohol, mungkin penasaran gimana rasanya soju atau bir atau wine atau vodka atau apapun. Dia penasaran. Karena dia penasaran, dia belum tahu batasan titik di mana dia mungkin bisa mulai merasa
mabok atau tipsy atau bahkan sampai drunk yang benar-benar mabok. Bayangkan kalau misalnya orang itu belum tahu batasan, tapi dia memaksakan diri minum terus, ujungnya apa? KO, ujungnya tepar, ujungnya malah bisa jatuh ke hal-hal yang lebih merugikan dia. Nah, ketika kamu belum paham nih gimana rasanya buat mencintai dirimu sendiri, ketika kamu belum paham gimana rasanya untuk kamu paham dan tahu, oke, gimana ya caranya aku bisa mencintai diri sendiri? Gimana caranya aku terbiasa mencintai orang lain juga? Love languages, kalian pernah dengar istilah love languages belum? Atau 5 bahasa kasih, 5 bahasa cinta. Ada physical touch atau sentuhan, ada words of affirmation, ada quality time, ada giving gift, dan satu lagi, wait, I forgot. Quality time, physical touch, words of affirmation, giving gift. Let me Google this. Sebentar, aku browsing karena itu harusnya 5. Kenapa aku sebut 4? Tapi kalau kamu belum paham, selamanya kamu akan mencari. Dan kalau kamu ngerasa orang yang kamu suka atau orang yang kamu pikir kamu cintai itu gak bisa kasih apa yang kamu butuhkan, malah kamu bisa jadi terlalu melekat atau terlalu terobsesi. Dan 5 physical touch itu ada words of affirmation atau pujian, atau act of service, melayani. Lalu ada receiving gifts, menerima hadiah. Ada quality time, waktu juga. Dan ada physical touch atau sentuhan. Perlu loh kita tahu bahasa cinta apa, bahasa kasih kita apa, supaya, dan bahasa kasih atau bahasa cinta pasangan kita atau orang-orang sekitar kita apa, supaya bisa reciprocate atau berbalas, saling berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasangan kita. Bukan malah misalnya kamu quality time kamu atau love languages, bukan misalnya love languages kamu quality time, kamu suka menghabiskan waktu dengan pasangan kamu, tapi ternyata love languages pasangan kamu lebih ke yang physical touch atau receiving gift. Nggak ketemu kalau nggak diusahakan, kalau nggak berusaha untuk saling kompromi, ujungnya malah ribut. Jujur aku merasa untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1 nih ada vibe seakan kamu kadang-kadang kalau kamu lagi kumat nih, ngerasa kesepian, kamu jadi pengen settling. Kamu pengen memaksakan diri, ya udah deh sama siapa aja deh, daripada jomblo, daripada single, daripada gue nggak dapat kasih sayang, daripada gue nggak dapat perhatian, daripada mungkin gue nggak dapat seks atau apapun. Ujungnya kamu memaksakan diri bertahan di hubungan yang bisa saja toksik lah. Aku bukan menghakimi kalian, ini hanya membacakan apa yang aku baca di kartu. Yang ujungnya malah hubungan kamu dengan siapapun yang kamu pilih, kalau kemarin-kemarin kamu sadar hubungan kamu kurang sehat, jadinya entah terlalu banyak kompetisi, terlalu banyak argumentasi, atau bahkan terlalu banyak pilihan. Kalian yang pilih nomor 1 ini, aku rasa kalian perlu belajar memaknai apa itu love languages kamu, bahasa kasih kamu, bahasa cinta kamu dan pasangan kamu, dan belajar untuk setia dalam prosesnya. Bukan kalau misalnya kamu ngerasa pasangan aku nggak ngertiin aku, pasangan aku nggak sayang sama aku, pasangan aku nggak peduli sama aku, ya udah ganti aja, putusin aja, cari yang lain. Mungkin akan terkesan kasar apa yang aku sampaikan, tapi kalian itu perlu belajar untuk jatuh cinta sama dirimu sendiri dulu sebelum kamu mengizinkan orang lain untuk masuk dalam hidup kamu. Karena teman-teman yang pilih nomor 1 ini, aku rasa kamu bukan cuma butuh pasangan yang hanya untuk sebatas misalnya kayak teman ngobrol atau teman dating, teman makan, atau bahkan sex partner atau sex buddy. Tapi kamu memang membutuhkan pasangan yang bisa jadi pendamping kamu. Tapi pada akhirnya pendamping kamu adalah orang yang memahami kamu,
Mereka adalah orang yang harus memahami kamu. Tapi gimana caranya kamu bisa nunjukin gimana cara orang lain buat berlatih memahami kamu dan berlatih untuk mencintai kamu kalau kamu juga belum bisa sayang dan memahami dirimu sendiri. Kalau kamu belum bisa memahami emosimu sendiri. Dan aku rasa kalian itu secara tidak sadar juga mudah terbuai atau mudah tergoda dan mudah iri dengan apa yang dimiliki atau diinginkan oleh orang lain. Lagi-lagi karena kamu ngerasa belum cukup. Kayak tadi, bayangkan kita balik ke contoh kasus orang yang mau minum, pertama kali coba minum alkohol. Kalau dia nggak tahu batasannya, pasti dia akan ngerasa kayak nagih terus. Sampai tiba-tiba udah drop, udah mabuk. Karena dia nggak tahu batasannya. Beda cerita kalau misalnya dia bisa, dia tahu batasannya dan dia tahu kapan dia harus berhenti minum. Supaya dia bisa tetap mengontrol diri. Aku nggak tahu kenapa, jujur aku perlu bilang kalian itu rawan terkena isu perselingkuhan. Entah kamu yang mungkin pernah jadi pelaku perselingkuhan, atau kamu yang pernah jadi korban, dan kamu belum sepenuhnya lepasin atau belum sepenuhnya legowo, belum sepenuhnya ikhlas dengan trauma terkait perselingkuhan ini. Entah kamu belum maafin orang yang pernah nyelingkuhin kamu, atau bahkan kamu belum memaafkan dirimu sendiri yang pernah menjadi pelaku perselingkuhan. Ada isu tentang possessiveness yang juga perlu kamu sembuhkan di sini. Jangan sampai bukan hanya kemelekatan ya, tapi karena kamu secara udah gak sadar punya kepribadian posesif, jadinya kamu malah mengekang pasangan kamu atau orang yang lagi dekat sama kamu. Dan now, fearless expression tapi reverse. You the muse, aku bilang kan tadi, reverse juga. Bottom of the deck-nya ada get back to elemental tapi reverse juga. Kalian perlu belajar untuk bisa mencintai dirimu sendiri semaksimal mungkin, seutuh itu, secinta itu, sesayang itu sama dirimu sendiri. Mungkin akan terkesan klise kayak aku kan di sini mau cari tahu gimana cara aku bisa dapat pacar. Tapi kok aku malah disuruh buat sayang sama diriku sendiri? Berarti aku jomblo selamanya dong. Nggak ada kaitannya. Nggak gitu konsepnya. Tapi ketika kamu berhasil untuk membuka hati dan membuka diri dari perspektif unconditional love atau cinta tanpa syarat, karena kamu juga sudah paham gimana cara tuang cinta ke dirimu sendiri sampai luber-luber, di situ kalian akan lebih berani untuk mencintai tanpa syarat. Kamu akan lebih berani untuk mencintai dengan berani. Bukan karena kamu ngerasa, oh aku sayang sama dia, berarti dia harus jadi milik aku. Aku sayang sama dia, berarti dia harus nurut sama aku. Aku sayang sama dia, berarti dia harus ngikutin apa yang kau mau. Itu bukan cinta, itu obsesi. Dan tiba-tiba ada suara kucing. Dan di sini ada fearless expression, tapi reverse. Entah kenapa aku pengen bilang teman-teman yang pilih nomor 1, kamu perlu, mungkin kamu punya isu dengan ngambekan atau emosi yang meledak-ledak, dan kamu perlu memperbaiki bagaimana cara kamu berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana cara kamu mendengarkan kata hatimu sendiri, mendengarkan orang lain, bagaimana cara kamu juga bisa lebih berani ngomong, lebih berani speak up, lebih berani untuk berbicara tanpa menghakimi orang lain. Belajar mendengarkan, belajar hadir dalam percakapan, belajar hadir ketika mungkin pasangan kamu butuh didengarkan, atau gebetan kamu, pacar kamu butuh didengarkan. Gak semua orang ketika mereka mau sharing, itu mereka mau dinasehati atau mau dikasih ujangan loh. Ada waktu ketika kita ingin berbagi atau ketika mau sharing, pasangan kita mau sharing, they just need some listener, mereka cuma butuh pendengar. Latihan komunikasi dengan asertif. Dan aku pengen ngomong latihan deh, serius. Latihan untuk bisa mencintai dirimu sendiri dengan utuh, tanpa pamrih. Supaya kamu tahu rasanya enaknya gimana, nikmatnya gimana, damainya gimana ketika kamu udah sayang sama dirimu sendiri secara utuh. Kamu jadi gak akan perlu untuk cari validasi
atau kamu terobsesi mengejar pengakuan dari orang lain. Kamu akan bisa membuka hati, buka diri untuk cinta, dan menarik hubungan-hubungan yang lebih sehat. Bukan cuma hubungan-hubungan yang mungkin berlandaskan trauma atau trauma bond aja. Bukan hubungan-hubungan yang berlandaskan cuma karena, oh ya udah, karena kita pacaran dan karena dia kasih aku status, jadi aku nggak apa-apa kasih dia badan. Jadi nggak apa-apa kalau aku tidur sama dia atau dia minta tidur sama aku. Ujungnya malah kamu akan menimbulkan atau membuat karma baru ketika kamu memaksakan diri bertahan dalam hubungan-hubungan toksik, tapi kamu gak bahagia dengan pasanganmu. Apa iya kamu mau memaksakan diri bertahan dalam hubungan beracun cuman karena takut kesepian atau cuman karena takut sendirian? Padahal kamu berhak untuk mendapatkan yang terbaik. Banyak di antara kalian yang aku rasa juga kamu punya tendensi sadar tidak sadar membandingkan pasangan kamu yang sekarang, your current partner, dengan pasangan atau orang dari masa lalu kamu. Secara sadar tidak sadar. Mungkin kamu berpikir kayak, mantanku kayaknya lebih kaya, lebih ini, lebih itu. Dan if you feel like the people from your past are still haunting you, why are you forcing yourself to get into some relationship right now when you're not ready? Kalau kamu tahu kamu belum selesai atau belum kelar sama orang dari masa lalu kamu, atau kamu belum selesai, belum kelar dengan emosi dan trauma kamu, kenapa kamu maksain diri buat bertahan dalam hubungan yang beracun? Atau hubungan yang ya udah daripada jomblo, daripada single. Kalau kamu bilang daripada single atau daripada jomblo karena gengsi, coba kamu tanyakan ke dirimu sendiri apakah itu cinta. Belajar jujur. Jujur aku nggak duga loh, ini pesannya agak-agak galak ya, agak-agak tegas ya. Tapi buat teman-teman yang pilih nomor 1, kalian berhak untuk mendapatkan hubungan cinta yang lebih sehat, hubungan cinta yang jauh lebih fulfilling atau memuaskan dan membahagiakan, dibanding cuman kayak rebound sana sini, gonta-ganti, atau kamu takut buat buka hati, takut buat jatuh cinta. Dan dimulai dari kamu perlu belajar jujur sama dirimu sendiri dan belajar untuk menuangkan lebih banyak cinta. Berikan lebih banyak kasih sayang, berikan lebih banyak perhatian, berikan lebih banyak afeksi. Buat dirimu utuh dan penuh dulu, sebelum kamu meminta cinta untuk hadir ke dalam hidup kamu. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau Ruby Soizit. Semoga pesannya bisa bermanfaat buat teman-teman, karena nomor 1 sudah. Thank you teman-teman nomor 1. Jangan lupa untuk follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Dan karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau Amazonite. Kita akan cari tahu kira-kira apa yang mungkin perlu dilakukan oleh teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Tips and trik apa agar kamu bisa segera punya pacar. Justice reverse, the Empress reverse. The Empress nggak reverse, what did I say? Reverse. The Devil, Justice, the Empress. Banyak di antara kalian yang masih stuck sama trauma. You don't know, first thing first, you don't know what you're valuable of. You don't know what you're worthy of. See, the Moon reverse, the High Priestess, the Ace of Pentacles reverse. Nanti aku akan nerapin Five of Pentacles. Tapi yang aku rasakan pertama-tama adalah kamu gak sadar kualitas kamu. Kamu terjebak dalam luka atau trauma masa lalu yang aku rasa traumanya cukup besar ya. Entah trigger warning. Bukan maksud untuk memancing trigger kalian atau buat kalian nginget sama luka atau memori trauma masa lalu kamu. Tapi aku merasakan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 ini agak berat energinya. Karena mungkin kamu pernah mengalami misalnya kekerasan dalam rumah tangga, atau kamu menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga, atau kamu pernah mengalami pelecehan seksual, atau kamu pernah mengalami trauma yang
sebesar atau seberat itu terkait hubungan percintaan. Entah kamu juga mungkin meninggal oleh orang yang kamu sayang, oleh mantan pasangan kamu atau siapapun. There is some kind of heavy feelings di sini. Ada beban gitu loh yang kamu tanggung, yang pernah kamu alami, dan itu bikin kamu takut buat buka hati. Bikin kamu langsung menutup diri, bikin kamu langsung ngerasa minder, dan bikin kamu langsung ngerasa kan, kayaknya gak bakal ada orang yang sayang sama gue. Kayaknya gak bakal ada orang yang mencintai gue. Atau kayaknya gak bakal ada orang yang bisa menerima gue apa adanya. Lagi-lagi aku gak tahu loh. Dan aku nyadar dibanding opsi nomor 1, ke teman-teman yang pilih nomor 2, aku ngomongnya lebih lembut. Aku ngomongnya lebih halus. Mungkin kalian adalah tipe-tipe orang yang mau laki-laki atau perempuan, you could easily empathize with other people, atau bahkan kalian tuh punya perasaan yang perasa banget. Entah memang baperan atau memang perasa gitu loh. Baperan dan perasa itu beda ya. And it's okay if you feel feelings deeply. Gak apa-apa menurutku kalau kamu mampu untuk merasakan perasaan sedalam atau seintens itu. Tapi kalian yang pilih nomor 2 ini, aku tuh kayak ngelihat bola kaca ya, kayak ngelihat bola kaca snow globe yang if I'm not taking care of it carefully, I'm gonna break it. Kalau aku nggak hati-hati megang bola kacanya, aku akan menghancurkan itu. Aku akan menghancurkan bola kaca itu. You know what? See? Gak sengaja aku ketendang tumbler di kakiku dan jatuh ke karpet. Gak tumpah. Dan itu aku gak sengaja nendang tumbler tuh pas aku lagi lihat. Gak sengaja aku nengok ke arah meja di kamarku, di dekat kasurku. Dan aku ketemu salah satu lilin candle yang aku beli online sebetulnya. Karena waktu itu aku mau kasih kembaran buat sahabat aku. Dan ini kan dari beling ya, dari kaca. Pas aku ngomong kayak snow globe, aku lihat ke kanan dan aku langsung mikir, ini kalau jatuh, pecah, berantakan, nggak bagus lagi lilinnya. Nah, aku berasa ngomong ke kalian tuh harus hati-hati. Karena mungkin kalau aku salah ngomong ya, kalian sedih, kalian baper, kalian marah, atau kalian ke trigger emosi, ke trigger luka lagi gitu loh. Ibaratnya kalau ada orang-orang yang perlu dipasangin label fragile, nah itu kalian. Aku gak menghina loh, aku gak menjelekkan, hanya saja iya aku ngerasa kalian tuh pernah punya trauma yang sebesar itu, trauma yang seintens itu, dan trauma yang intens itu ya mau gak mau membuat kamu menutup hati, menutup diri. Dan banyak di antara kamu yang mungkin juga masih terjebak sama orang atau memori dari masa lalu kamu. Orang atau memori yang pernah nyakitin kamu. Banyak di antara kalian yang masih mengharapkan kayak, aku bisa balikan gak ya sama mantanku? Aku bisa balikan gak ya sama orang dari masa laluku? Kita bisa kembali bersama gak ya? Kita bisa memperbaiki apa yang perlu diperbaiki gak ya? Actually it's between yes or no. Serius. Aku gak tahu kenapa aku ngerasa ini tuh mungkin ya. Mungkin ada orang, let's see pakai oracle card. Karena aku ngerasa ada di antara kalian yang sebetulnya mungkin emang ada unfinished business atau unfinished lessons. Ibaratnya ada something from the past. Bravely market your magic, tapi reverse. Manifesting and doing, reverse. Kayak kalau kita pakai data ya, aku rasa 40% dari kalian itu kamu belum move on dari masa lalu kamu, atau kamu belum ketemu pacar, belum bisa dapet pacar karena emang masih ada yang perlu kamu selesain. Dan ketika kita menyelesaikan suatu hal atau kita perlu cutting cords dengan seseorang,
itu bisa terjadi dengan memang ada interaksi langsung ya, atau direct interaction antara kita dengan orang itu. Misalnya kita ngomongin tentang unek-unek kita dan orang itu juga jujur unek-uneknya, atau bisa juga memang cutting course-nya, karmanya dibayarkan dengan decluttering, cleansing, cutting off, atau kamu nyembuhin trauma kamu up leveling, kamu naikin vibrasi kamu gitu loh. Dan mungkin ini akan terasa seperti ngalor ngidul ya, kalian nggak, mungkin ada di antara kalian yang nggak paham aku ngomong apa, tapi aku ngerasa tuh memang ada di antara kalian yang masih punya karma, atau masih punya ikatan karma, masih ada yang belum selesai sama orang dari masa lalu kamu nih, lessons-nya atau pelajarannya, karmic lessons-nya belum selesai, atau memang kamu at some point akan bertemu lagi dengan orang dari masa lalu kamu dengan versi kalian yang baru. Ini banyak yang pilih nomor 2 nih. Dengan versi kalian yang baru, setelah kalian juga sama-sama sudah lebih siap dan sudah terbaharui, atau ketika kamu akhirnya berhasil tutup buku dan membebaskan diri dari memori yang lama, membebaskan diri dari orang masa lalu yang pernah nyakitin kamu, dan membebaskan diri dari trauma kamu, ya di situ Tuhan dan semesta akan mengirimkan orang baru. Aku rasa kalian yang pilih nomor 2 ini masih ada gengsi, masih ada ego. Shift in the way to new potential, tapi reverse. Dan you are epic. Tadi kan aku bilang dari awal, you don't know what you're valuable of, you don't know what you're worthy of. Kalian gak sadar kualitas diri kalian, kalian gak sadar potensi kalian, kalian gak sadar apa yang membuat dirimu tuh istimewa. Dan bottom of the deck-nya ada Unstuck the Stuck. Kalian pernah dengar gak lagunya One Direction yang You don't know you're beautiful? Kalau nggak salah lirik lagunya ini ya, Baby, you light up my words like nobody else. The way that you flip your hair got me overwhelmed. Iya gak sih? Aku lupa ingat. Pardon my voice, maafkan suaraku yang ala kadarnya. Tapi, ya, kalian yang pilih nomor 2 ini mau laki-laki atau perempuan, aku tuh sedih tahu. Karena aku berharap followersnya TP, followers aku pribadi sebagai Stephanie atau sebagai TP, aku tuh berharap kalian itu you know your worth, you know you're worthy, you know your worth, you know your values, dan jangan sampai kalian minder karena masa lalu kamu. Aku nggak menggurui karena aku paham rasanya gimana, nggak enaknya gimana ketika kita punya trauma dan kita terjebak dalam trauma kita dan kita nggak sadar sama potensi kita. Tapi aku sedih karena kalian yang pilih nomor 2 ini benar-benar orang-orang yang kamu gampang minder, kamu gampang ngerasa kayak, enggak kak, aku kurang putih, aku kurang cakep, aku kurang kurus, aku kurang kaya, aku kurang mapan. Kamu mau mencintai orang karena statusnya atau fisiknya aja, atau memang kamu mau mencintai orang karena that's love? Itu beda loh, itu 2 hal yang sangat berbeda loh. Banyak di antara kamu yang bilang kamu pengen cinta, tapi kamu masih bertahan di zona nyaman. Kamu masih takut buat ketemu orang baru, kamu masih takut buat buka hati, kamu masih takut buat berani mencintai, berani menunjukkan diri, atau bahkan berani untuk you put yourself out there to befriend anyone, to start with friends, being friends anyone, with anyone. Banyak yang masih takut buat bahkan kenalan sama orang baru atau berteman dengan orang baru, karena kamu takut disakiti lagi mungkin, atau kamu memang nggak pede kayak tadi. Aku tuh benar-benar ngerasa ada 3 skenario di sini, di opsi nomor 2. Open ending banget. Yang pertama, benar-benar setelah kamu berhasil untuk memutusin diri atau membebaskan diri dari trauma kamu itu, kamu akan ketemu orang baru. Dan itu ibaratnya akan kamu masuk ke a new chapter, a new book, you're writing a new book in your life. Kamu menulis cerita baru dalam hidup kamu. Atau yang kedua, setelah kamu akhirnya menyelesaikan apapun yang perlu kamu selesaikan, karmic lessons, dan kamu mempelajari karmic lessons kamu dengan orang dari masa lalu kamu ini, selesai, kelar, nah baru kamu ketemu orang baru ini.
ibaratnya kalau tadi skenario pertama setelah kamu move on dan kamu legowo, ya kamu ketemu orang baru. Yang kedua, setelah kamu menyelesaikan apapun yang perlu kamu selesaikan dengan orang dari masa lalu kamu, nah itu open ending banget. Bisa kamu melanjutkan hubungan dengan orang dari masa lalu kamu atau kamu ketemu orang baru. Atau opsi yang ketiga, skenario yang ketiga adalah ya akan ada masanya semesta mempertemukan kamu lagi dengan orang dari masa lalu kamu ketika kamu dan dia sudah sama-sama sudah mendewasa, sudah sama-sama siap untuk menyelesaikan apa yang kalian perlu selesaikan. Ibaratnya kalau buat skenario yang ketiga ya, aku rasa ini persentasenya sangat-sangat kecil, tapi ibaratnya you're gonna meet that person again, you're gonna have interaction, you're gonna reunite with that person again, simply because both of you have signed to finish your lessons and your karma together. Entah ada union atau tidak, gitu loh. Ini bener-bener, aku rasa ini bener-bener spiritual karmic nggak harus karmic negatif loh, tapi aku ngerasa kamu di kehidupan sekarang memang akan menjalani kehidupan percintaan yang agak-agak kayak roller coaster buat mengajarkan kamu dan jiwa kamu pendewasaan diri yang besar lewat hubungan asmara. Mungkin kamu itu dulu orangnya tipenya yang gengsian atau bahkan sombong. Bisa jadi Tuhan akan mempertemukan kamu dengan orang yang akan merendahkan hati kamu atau membuat kamu tidak sombong lagi. Atau kamu tadinya adalah orang yang terobsesi dengan uang, harta, karir, status. Tapi kamu akan bertemu orang yang beda 180 derajat dari kamu atau sudah bertemu dengan orang yang 180 derajat berbeda dari kamu. Dan ujungnya orang itu yang akan membuat kamu berani jatuh cinta. For a lot of you, I feel like for a lot of you, this could actually be spiritual connection. Banyak di antara kalian yang sebutlah ini adalah hubungan spiritual. Dan biasanya hubungan spiritual memang intens. Jangan langsung terobsesi pada status. Please, tolong aku mohon dengan sangat, jangan terobsesi pada status. Karena biasanya orang yang malah punya status atau label spiritual connection, intense spiritual connections, seperti misalnya soulmate atau twin flame, terlebih high vibrational soulmate yang vibrasi tinggi atau twin flame, itu mereka malah ambiar-ambiaran loh, mereka malah kayak mati-matian berjuangnya. Karena ibaratnya orang yang benar-benar soulmate high vibrational dan orang yang benar-benar twin flame, itu mereka punya misi jiwa besar untuk mengajarkan cinta tanpa syarat. Bisa union atau bisa bersatu, bisa berjodoh, bisa juga tidak di kehidupan sekarang. Bisa nikah, bisa enggak. Tapi aku rasa kalian itu setidaknya kamu memang punya kontrak jiwa yang besar dengan siapapun. Dan kalau kamu mau ketemu pacar, kalau kamu mau dapat pacar, kontrak jiwanya tuh perlu selesai. Entah pacar kamu nantinya yang akan jadi orang yang memang punya kontrak jiwa besar dengan kamu, atau memang ada orang dari masa lalu kamu yang punya peran penting, punya kontrak jiwa sama kamu untuk membantu jiwa kamu bertumbuh, untuk membantu jiwa kamu belajar. Tapi kalau aku boleh rangkum, saran buat kalian adalah jangan sampai kamu terobsesi hanya pada status, hanya pada label, terus kamu lupa kalau semua orang yang dikirimkan untuk hadir masuk dalam hidup kamu tuh pasti punya fungsinya, punya masanya, punya tujuannya, punya perannya masing-masing. Jangan sampai kamu mau memainkan peran Tuhan, you're playing the role of God dengan memaksakan union, atau memaksakan persatuan, atau memaksakan pernikahan, padahal mungkin yang ditakdirkan buat bertemu dan bersatu hanyalah jiwa kalian, bukan tubuh fisik kalian di kehidupan sekarang. Dan jangan sampai karena mungkin kamu punya trauma apapun dari masa lalu, ujungnya malah kamu jadi terlalu melekat atau attach dengan masa lalu kamu dan takut buat buka hati. Aku rasa kalian juga perlu belajar untuk mendalami spiritualitas di sini buat teman-teman yang pilih nomor 2.
Jangan takut buat beriman lagi, jangan takut buat percaya lagi, dan jangan takut buat mendekatkan diri ke Tuhan, mendekatkan diri ke semesta. Biar Tuhan dan semesta yang tunjukkan mana orang yang terbaik buat kamu. Jangan hanya bergantung pada ego kamu, obsesi kamu, atau rasa takut kesepian yang kamu rasakan, rasa takut sendirian yang kamu rasakan. Belajar juga untuk bisa selain pede buat dirimu sendiri, pede dengan dirimu sendiri, ingatkan dirimu kalau kamu akan selalu memetik atau menuai apa yang kamu taburkan. Kalau kamu bilang kamu pengen cinta, kamu pengen jodoh, kamu pengen ketemu pacar, kamu pengen lalalala, tapi kamunya sendiri masih nutup hati, kamunya sendiri masih nutup diri, kamunya sendiri masih kejebak masa lalu, kamunya sendiri takut buat bersosialisasi, dan kamunya sendiri juga minderan, gimana cinta itu bisa hadir? Gimana Tuhan juga bisa yakin kalau, oh oke, si A, si B, si C yang lagi nonton video ini memang siap untuk cinta. Tuhan akan selalu memberikan kita apa yang terbaik buat kita memang ketika beliau sudah merasa kita siap untuk menerima itu dan mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita minta. Oke, jujur aku nggak duga pesan nomor 2 itu berat. Tapi, kalau ngerasa pesan resonate buat kamu, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Relation Priestess. Jangan lupa untuk follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, karena nomor 2 sudah. Thank you teman-teman yang pilih Amazonite atau teman-teman yang pilih nomor 2. Sekarang kita lanjut buat yang terakhir. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Last but not least, yang terakhir. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau nyangkut kenapa nih? Purple Agate, gelang kristal Purple Agate. Kita akan cari tahu apa yang mungkin perlu teman-teman lakukan atau teman-teman nomor 3 lakukan agar kamu bisa segera ketemu pacar atau segera punya pacar. Ini fun readingnya dan ini general reading. Let's see, kita cari tahu. Oke, langsung ada yang jatuh. King of Pentacles. Tapi sebelumnya, apakah teman-teman saat ini lagi sangat berambisi atau sangat ambisius di karir, sangat ambisius di kerjaan? Mungkin kamu pengen naik jabatan, atau kamu pengen beli rumah dulu, atau kamu pengen punya rumah dulu, kamu pengen ada mimpi yang mungkin pengen kamu harapkan atau mimpi yang pengen kamu wujudkan dan lihat saya baca mau produknya tuh. Aku melayut. Anyways, kalian pengen cinta nih aku rasa. Tapi mungkin sebetulnya saat ini kalau kamu mau belajar jujur sama dirimu sendiri, oke, kamu bilang kamu pengen punya pacar dan kamu pengen cinta, tapi aku rasa saat ini sebetulnya cinta itu bukan top priority kamu. Cinta atau romance itu, hubungan asmara itu bukan prioritas utama kamu. Kayak kalau ada ya ada, kalau enggak ya nggak apa-apa. Aku masih fokus karir, aku masih fokus studi, aku masih punya harapan ini, target A, B, C, D, Z, lalala, yang mau aku perjuangkan, yang mau aku usahakan. Dan kalian kan nggak apa lucunya, aku tuh nggak sengaja tiba-tiba lihat ke sisi kanan aku ada meja buat naruh buku, naruh candle atau lilin dan segala perhiasan. Dan aku nggak sengaja saat reading abis shuffle dan aku duduk, aku lihat ini. Salah satu candle favorite aku, salah satu lilin scented candle favorite aku yang aku beli online sebetulnya. Tapi lucu deh, ada penguinnya. Ini wangi matcha, aku nggak promosin, aku nggak disponsor. Ini wangi matcha. Dan saat ini aku nggak nyalain. Aku punya free will nggak? Aku punya kehendak bebas. Kalau aku mau nyalain ini bisa atau tidak? Bisa. Tapi aku nggak menyalakan karena aku lagi fokus konten buat kamu, buat kalian. Nah, itu vibes yang aku terima. Kayak kamu pengen dan kamu ngelihat kayaknya kalau punya pacar seru deh, lucu deh. Tapi ada bagian diri kamu yang mungkin sadar kayak I don't think I can like give my time properly to my partner. Tapi kayaknya kalau gue punya pacar sekarang belum tentu gue bisa membagi waktu dengan baik. Karena gue masih ada ambisi kerjaan, gue masih ada ambisi ini, gue masih pengen ini, gue masih pengen itu, bla 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 bla. Sama kayak aku bilang tadi. Lilinnya lucu nggak? Lucu. Aku bisa nyalain nggak? Bisa. Tapi aku memilih untuk tidak menyalakan.
Karena aku rasa kalau itu menyalahkan, mungkin aku bisa terdistraksi atau aku bisa nggak fokus. Karena jujur aku rasa teman-teman yang pilih nomor 3 ini sadar mungkin kamu punya secret admirer, atau kamu punya pengagum rahasia, atau bahkan kamu saat ini pun lagi dekat sama orang, tapi ya mungkin HTS-an aja, atau mungkin FWB-an aja, belum serius gitu loh. Dan aku tidak menghakimi, bukan hak aku untuk menghakimi siapapun, hanya saja you do have like people looking up to you, people admiring you, people admiring you. Aku rasa kamu punya kok orang yang mungkin saat ini lagi kagum sama kamu, atau lagi tertarik sama kamu, atau lagi berusaha untuk ngegebet kamu, tapi kamu gak sadar, atau kamu memang lagi gak mau ngeseriusin orang itu aja. Kenapa? Karir. Aku bener-bener ngerasa fokus career oriented vibes ini kuat. Entah memang kamu itu punya jabatan di pekerjaan kamu, atau kamu punya posisi di pekerjaan kamu, atau memang kamu lagi naik daun nih di pekerjaan kamu, atau kamu tahu for whatever reason kamu tahu kamu bakalan sibuk di pekerjaan kamu, atau memang sudah sibuk di pekerjaan kamu. Jadinya ya enggak 100% romance banget gitu loh. Kayak oh ya udah, kalau misalnya aku dapat pacar, kayaknya bisa jadi carry on top deh. Kayaknya bisa jadi kayak penghias hidup aku aja, atau jadi penghibur aku aja gitu loh. Jadi mood booster aku aja. Dan kalian dibanding dua opsi lain ya, jujur aku rasa dibanding dua opsi lain, kalian itu adalah kelompok yang paling legowo, paling ikhlas. Kayak oke, ada nggak ada pacar ya udah nggak apa-apa, toh fokus gue yang lain. Tapi kadang kamu suka terlalu jahat atau terlalu kasar sama dirimu sendiri kalau kamu udah mulai kumat insecure-nya. Dan itu yang perlu kamu perbaiki. You need to talk kindly and more gently with yourself, to yourself, and maybe to other people too. Jaga mulut. Kalian perlu belajar jaga mulut. Dan kalian perlu belajar untuk bisa berbicara dengan lebih lembut lagi ke dirimu sendiri terutama, dan ke orang lain. Kenapa? Karena aku rasa sadar teman-teman yang pilih nomor 3 ini kadang kamu mulutmu bisa kasar. Entah memang kamu terbiasa bertumbuh di lingkungan yang memang secara verbal juga kasar omongannya, atau kamu sendiri yang kasar sama dirimu sendiri secara verbal. Misalnya gini, misal kamu lagi scrolling di Instagram, atau kamu lagi scrolling di TikTok, kamu lagi scrolling di Twitter, terus kamu lihat ada postingan-postingan orang lain yang couple goals, terus kamu nggak sadar kamu ngerasa iri, atau kamu nggak sadar kamu ngerasa pengen, dibandingkan kamu mengafirmasikan hal-hal positif atau hal-hal baik, kamu malah mungkin langsung ngomong kayak, dia mah cakep, gue jelek, dia mah kaya, gue miskin, atau paling juga bentar lagi putus nih kalau yang kayak gini. Nah, omongan-omongan negatif seperti itu yang sadar malah tertanam di alam bawah sadar kamu, tertanam di pikiran kamu, dan itu yang malah jadi afirmasi negatif ke dalam hidup kamu. Dan itu kenapa aku bilang kalian perlu belajar untuk bisa berbicara dengan lebih baik lagi, dengan tutur kata yang lebih lembut dan lebih baik, dengan tutur kata yang lebih positif, supaya kamu bisa memperbaiki kondisi, bukan hanya kondisi kesehatan mental kamu ya, karena kamu kebanyakan ngerasa perlu ngebandingin diri atau perlu ngejudge, entah itu ngejudge atau menghakimi hidup kamu atau hidup orang lain. Dan kamu juga perlu memperbaiki mindset kamu. Entah kenapa aku ngerasa teman-teman yang pilih nomor 3 ini sebetulnya bukan salah kamu kalau kamu mungkin secara verbal atau secara pikiran yang memang agak-agak kasar gitu loh ke dirimu sendiri atau ke orang lain. Tapi bisa jadi ini adalah hasil pola asuh. Kamu bertumbuh di lingkungan yang memang secara verbal tuh agak-agak kasar, atau kamu ngerasa kamu tumbuh di lingkungan yang memang omongannya begitu, dan mau gak mau kamu membiasakan diri. Misalnya kamu berasal dari latar belakang suku atau budaya tertentu yang memang biasa aja ngomong kayak gitu, yang buat orang lain kasar tapi buat kamu biasa aja gitu. Tapi bukan berarti kalian tuh harus terus-terusan menoleransi atau membiasakan diri bertahan dalam siklus atau pola yang tidak sehat, atau siklus atau pola yang tidak baik.
Something about verbal, aku nggak tahu loh, jujur ini general reading ya, dan aku tahu yang nonton ini pasti banyak. Tapi aku betul-betul merasakan buat teman-teman yang pilih nomor 3, coba belajar berkata-kata dan berbicara dengan lebih lembut lagi. Entah ke dirimu sendiri atau ke orang lain. Karena mau laki-laki atau perempuan, gak ada loh orang yang bisa tertarik atau baper atau suka atau bahkan pengen kenalan, pengen PDKT sama orang yang kasar secara verbal. Gak ada. Karena dalam 5 bahasa cinta atau 5 bahasa kasih atau love languages aja, ada words of affirmation. Kamu nggak bisa, misalnya kamu pengen punya pacar, tapi kamu masih membodoh-bodohi, atau kamu ngomong pasangan kamu bodoh, atau kamu ngomong pasangan kamu jelek, atau kamu ngomong pasangan kamu kurang ini, kurang itu, bla 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 bla. Tiba-tiba cerita ini teringat sama salah satu kejadian yang terjadi mungkin di sekitar tahun 2016 atau 2017 saat aku masih pacaran sama salah satu mantan aku. Kita LDR sebetulnya dan kita cukup lama pacarannya. Tapi ada suatu waktu setelah menuju akhir hubungan ya, tiba-tiba pasanganku saat itu tuh mulai membanding-bandingkan aku sama orang lain, sama teman-teman atau kenalan barunya. Dia mulai membandingkan aku dan bilang, kamu mah kalau dilihat-lihat makin kesini, kalau dari 0 sampai 10 skor kamu 7, nggak kayak temen baru aku, dia skornya 9. Kalau kamu cakepnya 7, nilainya dia 9. Dan di situ perkataan dia sempat bikin aku minder seminder-mindernya, insecure-nya. Karena aku mikir, apa aku sejelek itu ya? Apa gue sejelek itu ya? Padahal mau laki-laki atau perempuan, berapapun usia kamu, semua orang tuh punya keunikannya dan kecakapan atau keistimewaannya masing-masing. Nah mungkin kalian itu sadar atau nggak sadar, kamu memang tipe orang yang entah kamu pernah dijudge secara penampilan, atau kamu sadar atau nggak sadar ya kamu suka ngejudge orang lain, bahkan dirimu sendiri secara penampilan. Dan itu bikin kamu terus-terusan ngebandingin diri sama orang lain, atau bahkan terus-terusan insecure sama dirimu sendiri. Ya mungkin kamu terus-terusan menghakimi kayak, iya gue kurang putih, iya gue ada bekas luka, iya paha gue banyak selulit, iya gue kurang ini, gue kurang itu, bla 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 bla. Ujungnya apa? Minder. Ujungnya apa? Kamu gak berani buka hati. Ujungnya kamu gak berani kenalan sama orang baru. Kamu gak berani kenalan atau kenalan sama orang lah. Dan ujungnya malah mungkin kamu ngerasa cinta itu ada cuma buat menyakiti kamu. Padahal gak semua orang ada atau hadir dalam hidup kamu hanya untuk menyakiti kamu. Somehow aku gak tahu kenapa aku pengen ngomong ke teman-teman yang pilih opsi nomor 3 ini. 1, gak semua orang ada hadir dalam hidup kamu hanya untuk menyakiti kamu. Not everyone is meant to come into your life only to hurt you. That's the first one. And the second one, pada akhirnya ketika kita terus-terusan merasa kita perlu berkompetisi sama orang lain, atau kita ngerasa terus-terusan saingan sama orang lain dalam cara apapun, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, coba tanyakan ke dirimu sendiri. Kamu sebetulnya sedang melawan progres orang lain, atau kamu melawan dirimu sendiri yang enggan untuk berproses? Are you denying your own process? Are you denying your own progress? Have you been lying to yourself? Have you been denying your progress? Musuhmu itu siapa? Orang lain atau dirimu sendiri? Berat ya nomor 3, karena tiba-tiba aku berasa ngantuk. Padahal tadi nomor 1, nomor 2 aku fine-fine aja, baik-baik aja. Ya mungkin kalian memang butuh istirahat. Butuh istirahat betul-betul, butuh istirahat tidur. Atau butuh istirahat mental, istirahat emosional. Kamu butuh istirahat untuk memperbaiki cara pandang kamu tentang dirimu sendiri, atau cara pandang kamu tentang hubungan. Dan kamu mungkin juga perlu beristirahat untuk berhenti memaksakan ego atau berhenti memaksakan kehendak. Dalam cara apapun. Integrate your knowing tapi reverse. Creator alchemy, dan di sini ada The Magician. Dari tadi tuh aku sambil shuffling sambil lihat si The Magician.
Ambush your fear with ferocious trim. And manifesting and doing. Tapi nggak reverse. Ini ada welcome the divine masculine reverse. Iya kan aku bilang tadi, aku ngerasain kuat buat teman-teman yang pilih nomor 3 tuh sebetulnya mungkin ada kok. Dan sebentar lagi, sedikit itu, sedekat itu, ada potensi buat kamu bersatu atau union atau kenalan sama orang yang bisa jadi besar kemungkinan dia adalah kandidat calon pacar kamu. Tapi lagi-lagi ini general reading. Kalau kamu mungkin di antara kalian ada yang tertarik untuk personal reading, untuk mencari tahu lebih dalam lagi, silakan booking slot konsultasi karena selama bulan Maret selama bulan Ramadan sih lebih tepatnya, aku ada kode promo yang bisa digunakan. Kode promo diskon 28% untuk paket personal reading, beberapa paket personal reading. Tapi aku gak akan paksa siapapun. Kalau misalkan ada yang tertarik, kamu langsung aja cek Instagramnya Delusion Priestess. Linknya pasti akan aku cantumkan di Instagramnya Delusion Priestess. Nah, kalian yang pilih nomor 3 itu malu-malu vibes-nya. Pengen, tapi takut. Pengen, tapi minder. Pengen, tapi ada aja gitu alasannya. Pernah denger gak istilah when there's a will, there's a way? Ketika memang sudah waktunya nih, sudah waktunya Tuhan, waktunya semesta, dan memang sudah waktunya untuk kamu punya pacar, ketemu dengan calon kandidat pacar yang terbaik, dan sudah waktunya untuk kalian ada interaksi, mau dunia pun berusaha menghalangi, ya pasti akan kejadian gitu lah. Mau kamu takut-takut terus, ya pasti akan tetap ada pertemuannya. Gak bisa menghindar terus-terusan. Aku rasa teman-teman yang pilih nomor 3 ini juga diingatkan, jangan sampai karena kamu terlalu ngebandingin diri sama orang lain, atau kamu ngebandingin proses kamu sama orang lain, ujungnya malah kamu takut buat buka hati, takut buat buka diri. Ketika kamu diceritakan pengalaman-pengalaman orang lain, baik itu yang itu menyenangkan atau kurang menyenangkan, pastikan kamu menggunakan cerita itu sebagai panduan atau guidance, bukan peta utama mutlak yang jadi jaminan kalau ceritamu juga akan seperti itu. Misal kamu ngelihat teman kamu ada yang patah hati, dan kamu ngelihat teman kamu tuh patah hatinya suram banget atau hancur banget. Bukan berarti di masa depan kamu juga akan sehancur itu, atau ceritamu akan mirip seperti cerita pasangan kamu. Belum tentu loh. Tapi kalau kamu terus-terusan takut, dan kamu takut buat menghadapi ketakutan kamu, kapan kamu buka hati? Semua orang punya karmanya, pola hidupnya masing-masing, alur ceritanya masing-masing. Alur ceritamu pasti tidak akan sama dengan alur cerita sahabat kamu, and vice versa. Apa yang membuatmu berduka atau sedih, mungkin tidak akan sama alasannya dengan apa yang membuat sahabatmu berluka atau sedih. Karena pelajaran hidup tiap orang juga beda-beda. Baik itu terkait apapun, terutama terkait percintaan juga, karena kita lagi bahas tentang percintaan. Karma mereka beda-beda, lessons mereka berbeda-beda. Karma kamu dengan karma mereka, lessons kamu dengan lessons mereka juga berbeda. Jangan takut buat buka hati, jangan takut buat buka diri. Jangan takut buat meyakinkan kamu dan mulai afirmasi hal-hal positif, meyakinkan kamu kalau kamu berhak buat dicintai. Tanpa kamu perlu memaksakan diri ingin mengejar kesempurnaan dalam cara apapun. What's meant for you is meant for you. Dan we attract what we are. Kita akan selalu menjadi magnet untuk menarik apa yang memang sudah selaras dan vibrasi dengan apa yang ditakdirkan menjadi milik kita. Dan kalau itu memang sudah ditakdirkan buat menjadi milik kamu, mau kamu menghindar gimana pun juga, ya pasti akan tetap jadi milik kamu dalam cara apapun. This is beautiful. Tapi aku udah benar merasakan teman-teman yang pilih nomor 3, yang pilih Purple Agate, latihan jaga mulut. Jangan kasar-kasar sama dirimu sendiri atau sama orang lain. Oke? Jaga tutur kata kamu dengan bijaksana. Well, dan kamu berhak kok untuk mendapatkan pasangan yang bisa berbalas, reciprocate dengan sehat. Jangan lupa untuk like ya, follow aku di Instagram dan TikTok juga, supaya kita juga bisa terus-terusan bareng di platform lain, termasuk di Twitter juga. Linknya pasti akan aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini, atau di Instagramnya Delusion Priestess.
Kalau gitu, semua pesan buat opsi nomor 3, nomor 2, dan nomor 1, semuanya sudah aku sampaikan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.